A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Fa'in zalaltum min ba'di ma Ya, coba perhatikan pada lafaz ja'akum. Dalam kaidah ilmu tajwid, jika ada huruf mat itu ya sukun, wawu sukun, lalu alif, itu namanya huruf mat. Huruf mat itu huruf yang dibaca panjang. Jika ada huruf mat lalu bertemu dengan hamzah, ingat ya, bertemu dengan hamzah. Contohnya ja'a, huruf matnya itu alif, setelahnya ada hamzah. Maka bacaan panjang yang aslinya cuma satu alif atau dua harokat, panjang yang biasa, bisa berubah menjadi sangat panjang sampai 2,5 alif, ada juga yang sampai 3 alif. Nah, oleh ulama tajwid itu di atasnya diberi tanda garis melengkung. Ya, di temut kalau di atasnya ada tanda garis melengkung itu berarti panjangnya itu melebihi biasanya, gitu ya. Jadi yang mestinya cuma majaat gitu, ini janya jauh lebih panjang daripada ma. Alasannya karena bertemu hamzah. Tanda berupa garis melengkung itu dalam Quran itu ada dua macam. Ada yang tebal, yaitu seperti ja'a, itu tebal ya. Satu lagi yang pada fa'lamu, itu melengkung juga ya, tapi lebih tipis. Apa bedanya? Yang tebal itu diantaranya bertemu dengan hamzah, tadi huruf matnya, dalam satu kata atau satu lafaz. Sedangkan yang tipis garis melengkungnya itu ada huruf mat bertemu hamzah tetapi bukan dalam satu lafaz. Coba perhatikan, fa'lamu, huruf matnya wawu ya, lalu bertemu dengan anal a, itu hamzah. Hamzahnya tertulis dalam bentuk alif. Itu saja untuk tajwidnya. Sekarang kita lihat maknanya. Surat Al-Baqarah ayat 209. Ini masih nyambung dengan 208 kemarin ya. Jadi 208 kemarin itu orang yang beriman itu disuruh masuk Islam, mengamalkan Islam secara kafah, artinya total, keseluruhan, jangan sebagian-sebagian, jangan pilih-pilih. Secara khusus kemarin ini menyinggung berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang masuk Islam tetapi masih mengamalkan, masih baca-baca Taurat, mengamalkan ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, kali ini fa in zalaltum, maka jika kalian itu berpaling, mim ba'di ma ja'akumul bayyinat, mim ba'di, setelah, ma ja'akum, datang kepadamu sekalian, al bayyinatu, bukti-bukti yang jelas. Artinya Islam ini sudah jelas semuanya, petunjuknya dari Nabi Muhammad ya jelas, Al-Qur'annya ya jelas,
sehingga kita dituntut untuk kafah, tapi kita masih berpaling gitu, artinya masih ngamalkan yang lain. Misalkan fa'lamu, maka kalian mesti tahu, ketahuilah, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah itu azizun, Allah itu maha perkasa. Artinya apa? Maha perkasa. Kalau ada orang yang terang-terangan dengan sengaja melakukan perbuatan dosa, menyimpang dari ajaran yang sudah ditetapkan, ya Allah pun siap-siap untuk menurunkan hukumannya. Azizun, Allah itu maha perkasa, tapi sekaligus Allah juga maha bijaksana. Jadi perkasa tetapi bijaksana, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kesimpulannya, kalau kita sudah masuk Islam itu harus kafah. Yuk kita amalkan apa saja perintah Allah, tinggalkan apa saja larangan Allah. Tidak usah aneh-aneh. Jangan sampai ada unsur kesengajaan. Semuanya telah jelas, ini yang halal, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Tidak usah coba-coba melanggar aturan, karena Allah itu maha perkasa, siap untuk menurunkan hukumannya. Ini sholat fardu 5 waktu, tidak usah gawe-gawe terus. Ini sholat fardunya musim paceklik, sekarang 5 kali saja. Duhur itu sudah paten berapa rakaat? 4 rakaat, nggak usah karena musim paceklik terus sudah jadi 3 rakaat. Jadi itu sengaja berpaling, padahal semuanya itu sudah jelas, karena Allah itu maha perkasa untuk menurunkan hukumannya dan sebagainya. Tetapi Allah juga bijaksana. Maksudnya bijaksana itu apa? Dalam setiap hukum itu pasti ada yang dikecualikan. Kalau dalam istilah usul fikih itu kullu amin takhsisun. Pada setiap hukum yang bersifat am, bersifat umum, pasti ada yang ditaksis. Ditaksis itu diberi pengkhususan, atau istilah lainnya ya kullu syai'in mustasnayat. Segala sesuatu itu pasti memiliki perkecualian. Contoh, sholatlah engkau wajib dengan berdiri kalau itu sholat fardu. Itu aturannya umum, tapi ada yang ditaksis, diberi perkecualian. Tapi kalau engkau sedang sakit, ya bolehlah sambil duduk. Artinya disitulah bijaksananya Allah. Jadi bukan berarti Allah itu dirusaklek gitu. Semua hukum-hukum Allah itu pasti ada ranah-ranah di mana Allah memberikan kelonggaran. Kerjakan puasa Ramadan, hukumnya wajib. Kalau sampai engkau dengan sengaja meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur syar'i, nggak ada yang bisa ngijoli puasa Ramadan. Ini peraturan. Tetapi ada juga bijaksananya. Misalkan engkau sedang dalam perjalanan, tapi tidak melakukan perjalanan, dalam perjalanan yang jaraknya itu membolehkan engkau seukuran, membolehkan engkau qashar sholat, berarti 80 sekian kilometer ya. Dan di situ wujidat masyaqqatun, di situ didapati masyaqqah, kesulitan yang sangat berat. Kalau engkau tetap berpuasa, ya silahkan tidak berpuasa. Jadi bijaksananya Allah itu setiap hukum yang bersifat umum pasti ada yang ditaksis, pasti ada yang diberi perkecualian. Dalam hal larangan misalkan, yang namanya melukai anggota tubuh itu hukumnya haram. Jadi kalau Anda dengan sengaja melukai anggota tubuh, itu sudah jelas hukumnya haram gitu ya. Karena membuat luka pada tubuh di mana Allah disuruh menjaga tubuh ini, dijaga kesehatan. Kok Anda sengaja melukai anggota tubuh? Tetapi lagi-lagi semua hukum pasti punya perkecualian. Apa itu contohnya? Khitan. Khitan itu melukai tubuh enggak?
melukai itu, tetapi itu termasuk yang dikecualikan. Kenapa? Karena dalam khitan itu ada manfaat baik secara medis dan yang lainnya yang sangat besar. Karena orang ini kalau tidak dihitan secara fikih itu dia selalu pada tubuhnya itu selalu ada najis yang nempel, itu dianggap nempelnya di luar. Kalau ada najis itu berada di dalam perut itu tidak masalah, di dalam perut ya. Tapi kalau ada najis, kotoran itu nempel di luar, maka itu dianggap menyebabkan sholat tidak sah. Nah, kalau orang itu tidak dihitan, maka di bawah kulupnya, kulup itu kulit helm itu ya, itu kan ada kotorannya. Nah itu dianggap kayak kotoran yang nempel. Jadi seterusnya kita itu jadi tidak sah terus. Maka dengan dihitan bersihlah kulit yang kotoran yang ada di bawah kulit itu. Jadi hitan walaupun itu melukai tubuh yang tadinya itu haram, tapi karena diperintahkan ini dikhususkan jadi boleh. Kemudian lagi dokter melakukan operasi, nah kan harus dibedah itu ya. Tadi kan dalilnya melukai tubuh itu haram ya, tapi karena ini ada kebutuhan secara medis maka itu diperbolehkan. Disitulah bijaksananya Allah. Jadi Allah itu perkasa. Kalau kamu itu sembarangan dengan sengaja melanggar aturannya Allah, agama ini mendinggo dolanan, ya Allah perkasa. Allah bisa melakukan apa saja menghukum. Tapi Allah juga tidak saklek, dalam keadaan tertentu kita diberi kebijaksanaan. Contoh lagi, kita baca Al-Quran, ada pembaca Quran yang mendapatkan pahala, ada juga yang mendapatkan laknat. Siapa yang dilaknat? Kalau bacaan Qurannya keliru-keliru, salah-salah, itu kan kita dosa sebenarnya. Tapi Allah ya tidak sesaklek itu. Artinya apa? Allah itu bijaksana. Lah wong ini memang baru lagi belajar. Nang ndi wong sinau ya mesti banyak kelirunya kan, seperti itu. Jadi Allah itu bijak, terus dimaklumi iya ya, lagi sinau seperti itu. Maka jangan lupa itu selalu diniati bismillah, aku harus diniati sinau. Sholat kita itu sejujurnya mungkin ya banyak keliru-kelirunya ya, banyak keliru-kelirunya. Tetapi karena kita itu belajar terus, berusaha terus-menerus, maka Allah pun maha bijak. Tidaklah keliru-keliru tapi tetap diberi pahala. Maka itu ulama itu memberi nasihat pada kita yang sangat bagus tuh begini. Kita itu jadi orang beriman itu jangan terlalu pede, terlalu percaya diri bahwa amal kita itu sudah pasti benarnya, gitu ya. Jangan terlalu percaya diri bahwa amal kita sudah pasti benar dan sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu pede, karena itu kita harus terus belajar. Tetapi jika kita istiqomah ngaji terus, kita istiqomah ibadah terus, dan itu tujuannya minggoleti ridhone Gusti Allah. Ingat ya, aja kepedean bahwa ibadah kita wis mesti bener, aja kepedean bahwa ibadah kita wis mesti ditampa. Maca Quran pasti sudah benar. Aku maca Quran pasti sudah benar, pasti dikasih pahala. Jangan pede, terlalu pede begitu. Tetapi kalau kita istiqomah, sementing aku ngibadah terus, sementing aku dikongkong ngaji terus. Nah kalau kita bisa istiqomah begitu dan tujuannya minggoleti ridhone Gusti Allah, maka yakinlah, artinya bolehlah engkau percaya diri Allah itu maha bijaksana kok. Dimana bijaknya? Allah pasti akan menurunkan rahmatnya, menurunkan kasih sayangnya. Artinya kiya bener wong ibadah jane ya keliru-keliru, tapi ki wong jan tenanan boleh kepengen ibadah. Akhirnya kan Gusti Allah mudah-mudahan yang keliru-keliru itu terus
maafkan. Itulah yang namanya rahmatnya Allah. Jadi di antara bentuk bijaksananya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah punya rahmat, punya kasih sayang. Sampai nanti mudah-mudahan kita masuk surga, itu juga kita jangan terlalu pede aku pasti masuk surga, aku rajin sholat, itu juga keliru. Karena seberapapun banyak ibadah kita itu jane ndak cukup, ingat ya, ndak cukup. Artinya kita itu ndak pantas untuk minta jatah di surga begitu ya. Tapi kita insya Allah tetap bisa masuk surga. Masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya Allah, karena kawelasan rasa kasih sayangnya Allah. Yang penting kita pokoknya ikhtiar, dikongkon apa Rasulullah lakoni, usaha. Perkara usaha kita ternyata masih ada kelirunya, kurang sempurna, itu urusan Allah. Contoh misalkan begini, jenengan itu kepengin disangkan apa ya, di sini ada buah-buahan apa durian apa jambu, jenengan kepengin ngepet jambu itu, tapi di dalam jenengan kepengin menek wite ora bisa, nggak bisa memanjat pohon. Terus jenengan goleti gantar apa sing Jawa nggo nyogrok, ternyata disogrok gantare ora tekan. Paling jenengan kepengin jambu kan. Jangan berputus asa. Wis usaha wis dilakoni. Tapi urung berhasil, jangan berputus asa. Donga karo Gusti Allah, mudah-mudahan entuk kawelasane Gusti Allah. Donga ngono nang ngisore wit jambu, sapa ngerti mongko njur anak barat. Ini ya, anak barat terus jambune pada tiba. Jadi jangan putus asa. Duh, aku memanjat pohon nggak bisa, tak sogrok orang tekan. Lah aku nggak bisa ini. Tunggu dulu, masih ada kawelasannya Gusti Allah. Sholat kita mungkin banyak salahnya, bacaan Quran kita itu mungkin banyak kelirunya, tapi jangan putus asa. Allah itu bijaksana. Yang penting jadi orang itu aja nantang Gusti Allah gitu ya. Artinya dilakoni apa ya dilakoni, yang dilarang ya dituih kan, seperti itu. Jangan dengan sengaja itu sudah jelas ini halal ini haram, tapi kita coba-coba melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk kita berusaha untuk mengamalkan agama ini secara kafah, secara totalitas, dengan terus berikhtiar melalui ngaji seperti ini. Nah, mudah-mudahan ya kalaupun kita masih ada salah, ada keliru, dengan bijaknya Allah memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Demikian mudah-mudahan apa yang ada di surat Al-Baqarah ayat 209 ini, kita mohon pada Allah mudah-mudahan baris demi baris ayat Quran ini bisa kita pindah. Kalau bahasanya guru saya, beliau Romo Kiai Hasyim Marzuki itu ya, mudah-mudahan mintalah pada Allah kita bisa baris-baris ayat Quran ini kemudian menjadi baris-baris perilaku kita dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.